Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 951-955. Jika Dev ingin menghancurkan keluarga naga dan menyelamatkan ibunya, dia takut dia harus pergi jauh. Terlebih lagi, keluarga naga memiliki pengaruh besar di Kyoto, dan jaringan hubungan rumit. Bahkan dalam aliansi seni bela diri, keluarga naga memiliki hak untuk berbicara. Jadi jika Dev ingin berurusan dengan keluarga naga, itu mungkin seluruh dunia seni bela diri di Kyoto. 5 penjaga pergi, dan hanya Jaedin yang mengikuti beberapa tetua dari keluarga naga. Hayden tidak berani mengangkat kepalanya di depan orang-orang ini. Dia juga tidak memiliki kualifikasi untuk mengangkat kepalanya. Patriark, jika tidak ada yang bisa saya lakukan, aku akan pergi dan bersiap. Hayden berpikir untuk pergi. Terlalu menyedihkan di sini. Jangan pergi dulu. Jaedin menghentikan Hayden, dan kemudian melanjutkan Hayden. Apa kekuatanmu saat ini? Kembali ke rumah. Saya sudah memiliki kekuatan Wuzong peringkat ketiga. Dengan lebih banyak waktu untuk berlatih. Ketika percobaan selesai, saya memiliki kepercayaan diri untuk menerobos Wuzong peringkat keempat. Hayden berkata dengan percaya diri. Wuzong peringkat keempat. Itu sangat bagus. Tidak banyak orang seusiamu yang bisa mencapai kekuatan ini. Jaedin memuji Hayden. Terima kasih atas pujianmu. Hayden tampak sombong. Anda harus tahu bahwa Jaedin jarang memuji orang. Bahkan putranya sendiri Naga Raiden. Dia tidak akan memuji. Jangan berterima kasih padaku dulu. Dengan kekuatanmu saat ini, jika kamu bertemu dengan Dev itu, bisakah kamu menangkapnya hidup-hidup? Jaedin mengajukan pertanyaan yang sangat tajam. Setelah terkejut sejenak, Hayden menggelengkan kepalanya. Patriark, aku tidak bisa melakukannya. Karena Dev dapat membunuh Ichiro itu, kekuatannya seharusnya lebih tinggi dariku. Hayden sangat tulus dan tidak menyembunyikannya. Kekuatannya memang kalah dengan Dev. Yang paling aku khawatirkan sekarang adalah dengan kekuatanmu. Kamu akan menderita kerugian besar selama percobaan. Pada akhirnya, kamu tidak bisa mendapatkan sumber daya apapun. Dan kamu hanya mengantarkan nyawamu sendiri ke dalamnya. Jaedin berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Setelah mendengarkan Hayden, hatinya tenggelam untuk sementara waktu. Dia tahu bahwa pekerjaannya yang indah mungkin akan hancur. Patriark, untuk keluarga naga, aku rela memberikan segalanya, termasuk hidupku. Hayden mulai bersumpah demi Tuhan. Hayden, kamu tidak perlu terlalu bersemangat. Aku akan mengatur agar ketika kamu pergi ke percobaan kali ini, tapi aku sudah mengirim Raiden kembali. Kalian berdua akan membentuk tim untuk berpartisipasi dalam percobaan. Melihat Hayden seperti itu, Jaedin berkata dengan lega. Ketika Hayden mendengar ini, dia tercengang. Tetapi dia tidak punya hak untuk menolak. Di keluarga naga, dia hanya anggota sampingan. Meskipun beberapa pelayan memanggilnya Tuan Muda Naga, di mata anggota senior keluarga naga, dia adalah cabang keluarga naga. Bukan apa-apa. Namun, Hayden juga menghela nafas lega. Meskipun protagonis dari percobaan telah menjadi Naga Raiden, bagaimanapun, dia juga bisa mengikutinya. Yang dibutuhkan Hayden sekarang adalah kesempatan. Semuanya mengikuti pengaturan pemilik. Hayden berkata dengan hormat, tidak berani menunjukkan sedikit pun ketidaksenangan di wajahnya. Yah, pergi dan bersiaplah. Jaedin melambaikan tangannya. Hayden melangkah mundur. Tetapi pada saat keluar, membungkuk di wajah Hayden menghilang. Digantikan oleh tatapan dingin.
dan tatapan tegas melintas di matanya. Sebagai orang paling berbakat dari generasi muda, Hayden telah berkultivasi ke ranah Wuzong dengan sumber daya terbatas. Dia telah bekerja keras, sehingga suatu hari, garis keturunannya bisa menjadi penguasa keluarga naga. Tidak lagi dipandang rendah. Sekarang, dia terkadang tidak sebaik seorang pelayan, dan dia hidup dengan sangat hati-hati. Karena takut Jaedin terganggu dengan kata-kata apapun, dia akan langsung dihapuskan. Hayden tahu betul bagaimana Jaedin menjadi kepala keluarga. Dia tahu bahwa selama dia tetap bersabar, hari itu akan muncul cepat atau lambat. Hongcheng, Villa Bukit Indah. Ini adalah hari ke-10. Dan cahaya keemasan di kamar Dev tidak pernah berhenti. Dan saat ini, Dev masih berdampak pada terobosan terakhir. Energi spiritual tak berujung berkeliaran di sekitar Dev. Dan Dev menggunakan teknik konsentrasi hati secara ekstrim. Energi spiritual berkabut di dantian mulai membentuk embun beku dan embun, berubah menjadi kabut air kecil. Dan di atas dantian, hanya ada satu sebutir beras. Sesuatu yang besar dan kecil memancarkan cahaya. Sekarang Dev telah mencapai momen kritis dampak. Saat ini, dia berada di momen yang paling rentan. Jika seseorang menyerang Dev saat ini, Dev akan gagal dan terbunuh oleh serangan balasan. Sementara tubuh Dev berubah, tubuhnya juga berubah dengan tenang. Setiap inci kulit Dev melahirkan hal-hal seperti sisik emas yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah dia mengenakan lapisan baju besi. Tetapi segera lapisan ini akan berubah lagi. Menghilang. Lalu muncul kembali. Dan begitu seterusnya. Paman Naga, ini sudah hari ke-10. Akankah sesuatu terjadi pada Dev? Setelah Yuki tahu bahwa Dev sedang mengasingkan diri, dia telah menjaga villa. Ini adalah hari ke-10. Dan dia sangat cemas. Jangan khawatir. Tidak ada yang akan terjadi. Tetapi Dev berada pada saat kritis dalam terobosan. Dan tidak ada yang boleh mengganggunya. Kata Naga 5, "Yah, dengan kita menjaga, tidak akan ada yang bisa mengganggu Dev. Belum lagi Hongcheng kecil. Bahkan di seluruh Jiangbei, hanya sedikit orang yang bisa mengalahkan kita. Belum lagi kita masih memiliki cupu." Eli berkata dengan percaya diri. Dan dengan lambaian tangannya, dia membawa serigala salju ke sisinya dan membelai kepala serigala salju. Sekarang kekuatan serigala salju sebanding dengan Wuzong peringkat kelima. Dan seluruh Jiangbei sepertinya tidak ada yang bisa mengalahkan serigala salju. Naga 5 tidak berbicara. Tetapi sedikit mengernyit, "Saya tidak khawatir tentang Jiangbei. Sekarang Dev berada di puncak dunia seni bela diri. Ada banyak orang yang ingin merepotkannya. Dan sekarang Dev telah dipilih untuk percobaan lagi. Mungkin bagi orang lain, percobaan adalah kesempatan. Tetapi bagi Dev, itu penuh dengan bahaya. Paman Naga, percobaannya 3 hari lagi. Aku ingin tahu apakah Dev bisa menerobos." Maya bertanya. "Itu hanya bisa bergantung pada nasib baik." Naga 5 tidak yakin apakah Dev akan mampu menembus dunia dan sadar dalam 3 hari. Aur, tiba-tiba, serigala salju berteriak. Dan kemudian dengan cepat bergegas keluar villa. Semua orang tertegun sejenak, tetapi ekspresi mereka segera berubah. Karena mereka merasakan beberapa napas kuat dan menakutkan yang menyelimuti seluruh villa. Di kota kecil seperti Hongcheng, aura menakutkan semacam ini tiba-tiba muncul. Yang jelas tidak masuk akal. Beberapa orang dengan cepat mengikuti serigala salju dan bergegas keluar dari villa. Di luar villa, 5 orang mengenakan jubah hitam dan topeng berdiri diam di luar villa. Kelima orang ini adalah 5 penjaga yang dikirim oleh Jaedin untuk menangkap Dev. Pelindung kedua, apakah kamu merasakan aura di villa ini? Pada saat ini, pelindung besar yang berdiri di tengah bertanya. Saudaraku, aku merasakannya. Aura ini sangat kuat, tetapi sangat tidak stabil. Terkadang kuat dan terkadang lemah. Pelindung kedua menjawab, lalu kamu tahu kapan nafas seperti itu akan muncul?
Pelindung agung terus bertanya. Pelindung lainnya tertegun sejenak. Tetapi segera pelindung kedua berkata, kakak, hanya ketika Anda menerobos alam besar, Anda akan memiliki napas seperti itu. Sekarang pasti ada seseorang di villa ini yang menerobos, dan itu telah mencapai waktu titik kunci. Kelima pelindung itu kemudian saling melirik, dan kemudian berkata, mungkinkah itu Dev? Tetapi pada saat ini, Naga Lima dan yang lainnya sudah bergegas keluar, dan serigala salju menyeringai pada lima penjaga. Melihat serigala salju muncul, kelima penjaga semua terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ada binatang yang begitu kuat di sini. Kamu siapa? Naga Lima sedikit mengernyit dan bertanya sambil menatap lima orang di depannya. Naga Lima merasa bahwa napas kelima orang ini sangat akrab, tetapi dia tidak bisa memikirkan siapa mereka. Lagi pula, dia telah kehilangan semua keterampilannya dan menyerahkannya kepada Yuki dan Eli. Jadi dia bisa tidak menyebarkan rasa spiritualnya. Naga Lima, tiba-tiba, salah satu dari lima orang itu berseru. Setelah berteriak, pria itu mungkin merasakan ada yang tidak beres dan buru-buru menutup mulutnya. Mata Naga Lima berbinar, dan dia segera menebak jumlah orang di depannya. Jadi dia berkata, ternyata lima pelindung keluarga naga telah tiba. Tidak heran napas kalian begitu akrab. Melihat Naga Lima mengenali diri mereka, lima penjaga tidak lagi menutupinya. Jadi mereka melepas topengnya. Pelindung agung memandang Naga Lima dan berkata, Naga Lima, nafas di tubuhmu telah menghilang. Bagaimana dengan keahlianmu? Naga Lima tersenyum ringan, sudah hilang juga. Aku hanya orang biasa sekarang. Melihat apa yang Naga Lima katakan dengan begitu mudah, mata beberapa penjaga penuh kejutan. Keterampilan yang akhirnya mereka kembangkan dikatakan tersebar. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Naga Lima, mengapa kamu mengkhianati kepala keluarga sejak awal? Dan sekarang kamu berada pada level seperti itu. Pelindung agung memandang Naga Lima dengan penyesalan di matanya, dan kemudian melanjutkan untuk bertanya, di mana kepala pelayan Naga Ryu tua? Mendengar nama kepala Naga Ryu tua, ada kilatan kesepian di mata Naga Lima, dan kemudian dia berkata dengan sedih, kepala pelayan Naga Ryu tua sudah mati. Naga Lima, hal-hal telah sampai pada titik ini, dan kamu harus berbalik. Sekarang kamu serahkan Dev itu kepada kami. Setelah kami kembali, kami akan meminta belas kasihan pemilik keluarga dan membiarkan dia melepaskanmu. Kamu hanya orang biasa sekarang, jadi kamu bisa menemukannya sendiri. Membiarkanmu mencari tempat untuk hidup dengan damai. Pelindung hebat itu membujuk Naga Lima. Karena kamu telah menemukannya, kamu pasti sudah tahu bahwa Dev adalah putra dari nona muda tertua. Naga Ryu tua telah kehilangan nyawanya demi Dev. Bagaimana aku bisa menyerahkan Dev kepadamu? Apakah kamu tahu bahwa Jaedin meracuni Patriark tua? Konspirasi untuk merebut tahta. Jika Anda membantunya sekarang, Anda juga membantu untuk melecehkannya. Naga Lima berkata dengan marah. Saudaraku, jangan bicara omong kosong lagi. Bawa saja Dev itu pergi. Heng San berteriak marah, dan tinju besarnya menghantam Naga Lima. Pukulan ini tidak memiliki banyak energi, tetapi jika mengenai Naga Lima, itu dapat menghancurkan Naga Lima menjadi daging. Sekarang Naga Lima hanyalah orang biasa, dan dia tidak akan tahan dengan pukulan ini sama sekali. Dan penjaga ketiga ini adalah langkah pamungkas. Mereka tidak peduli dengan kasih sayang yang Naga Lima berikan dengan telah bekerja di keluarga naga selama bertahun-tahun. Tampaknya dia adalah orang yang kejam. Pada saat kritis ini, serigala salju meraung dan menggigit lengan penjaga ketiga dengan ganas. Penjaga ketiga berteriak, dan sosok itu terhuyung-huyung dan dilempar ke bawah oleh serigala salju. Ketika penjaga lain melihat ini, mereka buru-buru menyerang dan memukul serigala salju dengan kejam. Serigala salju membuka mulutnya, menggunakan kaki belakangnya. Dia tiba-tiba melompat ke udara,
menghindari pukulan beberapa penjaga. Ketiga, kamu tidak apa-apa. Pelindung besar itu buru-buru menarik pelindung ketiga ke atas. Heng melihat lengannya yang berdarah. Amarahnya naik seketika. Dan aura pembunuh yang merajalela langsung menyelimuti naga lima dan yang lainnya. Yuki dan Ellie buru-buru melangkah maju dan melindungi naga lima di belakang mereka. Sementara Laura dengan erat melindungi Maya. Hanya saja selain Yuki dan Ellie, yang hampir tidak dapat mendukung beberapa trik, kekuatan Laura takut bahkan satu trik pun tidak dapat melawan. Dan serigala salju itu tidak memiliki kesempatan untuk menang dalam menghadapi 5 Wuzong yang begitu kuat. Namun demikian, tidak satu pun dari mereka bergeming. Pada saat ini, Dev berada pada saat kritis terobosan. Jika dia terganggu, budidaya Dev akan hancur. Dan dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Naga 5. Serahkan Dev sekarang. Saya pikir tidak apa-apa untuk tidak menyakiti Anda karena kasih sayang Anda sebelumnya. Tetapi jika Anda tidak tahu apa yang baik atau buruk, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Pelindung Agung memandang Naga 5. Matanya mengancam. Tak perlu dikatakan. Aku tidak akan menyerahkan Dev kepadamu. Wajah Naga 5 tegas. Kematian pengadilan. Pelindung Agung itu juga marah. Dan tubuhnya dengan tergesa-gesa berjalan menuju Naga 5. Aure gegehah. Serigala salju tiba-tiba bergegas menuju pelindung besar. Semua rambut putih di tubuhnya meledak, memperlihatkan taringnya yang panjang. Huff, binatang buas yang berlebihan. Pelindung Agung mendengus dingin dan menamparkan serigala salju dengan telapak tangannya. Tubuh fleksibel serigala salju langsung menghindari telapak tangan pelindung Agung. Dan cakar tajamnya meluncur melintasi bahu pelindung Agung. Beberapa noda darah muncul, langsung memenuhi mata pelindung Agung dengan kemarahan. Sungguh binatang buas. Aku akan membunuhmu hari ini dan mengambil pil binatang buasmu. Pelindung besar itu mengepalkan tinjunya dengan erat, dan cahaya menyilaukan mengembun di tinjunya, dan angin kencang yang menakutkan bergerak menuju serigala salju. Kakak, biarkan aku membantumu. Penjaga ketiga yang digigit serigala salju juga langsung menyerang serigala salju. Kami pergi juga. Begitu penjaga kedua melambaikan tangannya, dia mengikuti 2 penjaga yang tersisa dan meraih langsung ke arah Naga 5. Melihat ini, Yuki dan Ellie menyerang pada saat yang sama, menghalangi tubuh Naga 5. 2 gadis kecil. Kurasa kekuatannya tidak buruk. Melihat Yuki dan Ellie, pelindung kedua mengangkat sudut mulutnya. Wajahnya penuh dengan penghinaan. Yuki dan Ellie tidak berbicara, tetapi menyerang pelindung kedua dengan marah. Begitu banyak. Begitu penjaga kedua mengangkat tangannya, dia langsung menamparkan Ellie. Sosok Ellie masih di udara, tetapi dia ditangkap oleh penjaga keempat dan dipegang langsung di tangannya. Meskipun Ellie dan Yuki memperoleh keterampilan Naga 5, mereka memiliki terlalu sedikit pengalaman tempur yang sebenarnya, terutama dalam menghadapi orang-orang seperti itu yang telah berada di Wuzong selama bertahun-tahun. Baik dari segi pengalaman dan kekuatan, mereka masih sangat kurang. Penjaga keempat membawa Ellie, dan kemudian menarik napas kuat melalui hidung, dan aroma tubuh yang samar menyebar ke hidung. Yah, itu sangat harum. Mata pelindung keempat penuh cahaya, dan kemudian dia berkata kepada pelindung kedua, "Kakak kedua, kamu tidak terlalu mengenal Lian Xiangqiu. Jika kecantikan kecil seperti itu rusak, di mana saya bisa temukan?" Saat pelindung keempat berbicara, dia dengan lembut mengangkat dagu Ellie dengan tangannya, dengan senyum cabul di wajahnya. Ellie memelototi keempat penjaga, tetapi dia dikendalikan dan tidak bisa bergerak. Masih tertinggal. Melihat adegan ini, Naga 5 menggertakkan giginya dengan marah. Cepat lepaskan Ellie. Biarkan dia pergi. Naga 5, aku baru saja memberimu kesempatan dan kamu tidak menginginkannya. Sekarang aku ingin kita melepaskannya. Sudah terlambat. Penjaga keempat sangat bangga. Sister, Laura memegang pedang panjang dan menikam langsung ke penjaga keempat, mencoba menyelamatkan Ellie.
Tetapi begitu dia bergerak, penjaga kelima itu bergerak, menamparkan pedang panjang di tangan Laura dengan satu telapak tangan, dan mengulurkan tangan untuk membawa Laura ke dalam pelukannya. Kekuatan Laura terlalu jauh di belakang orang-orang ini, dan tidak ada ruang untuk perlawanan sama sekali. Hahaha, penjaga kelima, kita sama-sama mendapat satu. Masih ada dua anak ayam yang tersisa. Biarkan saudara yang lainnya mengambil. Pelindung keempat melihat bahwa pelindung kelima membawa Laura ke dalam pelukannya. Dia tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu aku dipersilakan. 5 penjaga tersenyum cabul, dan menatap lurus ke arah Laura di pelukannya. Tetapi pada saat ini, Laura tidak panik atau melawan. Sebaliknya dia menatap 5 penjaga dengan kasih sayang di matanya, dan berkata dengan malu-malu, kamu sangat jahat, kamu menyakiti semua orang. Melihat penampilan Laura, mata 5 penjaga secara bertahap menjadi kosong, dan kemudian seringai muncul, dan ilernya akan mengalir keluar. Kau masih tidak membiarkanku pergi, Laura berkata kepada penjaga kelima. Penjaga kelima dengan patuh melepaskan Laura, dan masih menatap Laura. Apakah kamu menyukaiku? Laura bertanya sambil mengedipkan mata pada penjaga kelima. Sangat. Penjaga kelima mengangguk kaku. Karena kamu menyukaiku, maka dengarkan aku. Sekarang kamu bunuh orang yang menyambar saudara perempuanku. Laura menunjuk ke penjaga keempat dan berkata, oke. Pelindung kelima masih menyeringai, berbalik dan berjalan menuju pelindung keempat. Pelindung kelima. Pelindung kelima. Pelindung keempat memandang pelindung kelima yang datang dan merasa ada yang tidak beres. Jadi dia berteriak 2 kali. Hanya saja pelindung kelima itu sepertinya tidak mendengarnya. Dan dia masih bergerak lurus menuju pelindung keempat. Brak, tiba-tiba 5 penjaga menabrak penjaga keempat dengan satu pukulan. Kekuatannya sangat besar, dan angin kencang yang menakutkan secara langsung memberikan ledakan sonik di udara. Pelindung keempat yang membawa Ellie tiba-tiba menghindari serangan pelindung kelima. Pelindung kelima, kamu benar-benar gila. Pelindung keempat mengutuk keras. Namun, pelindung kelima masih tidak berhenti, dan terus menyerang pelindung keempat. Pelindung keempat tidak punya pilihan selain melepaskan Ellie, dan kemudian terus melawan serangan pelindung kelima. Ellie, kamu baik-baik saja. Laura buru-buru melangkah maju dan membantu Ellie berdiri. Saya baik-baik saja. Ellie menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, pelindung kedua, yang berkelahi dengan Yuki, melihat bahwa pelindung keempat dan kelima benar-benar berkelahi, dan segera berkata dengan marah keempat, kelima, kalian berdua gila, berjuang untuk wanita. Pelindung kedua berpikir bahwa keduanya berjuang untuk seorang wanita. Kakak kedua, pelindung kelima gila, dan aku tidak tahu mengapa dia menyerangku. Pelindung keempat berkata dengan keras sambil menahan serangan dari pelindung kelima. Wajah penjaga kedua tenggelam, dan dia tiba-tiba mendorong tangannya. Dan energi yang melonjak mengalir ke arah Yuki seperti laut yang kewalahan. Wajah Yuki berubah, dan sosoknya buru-buru mundur. Tetapi penjaga kedua tidak mengambil kesempatan untuk menyerang Yuki, tetapi hanya mengelak, meraih pergelangan tangan penjaga kelima, dan mengendalikan penjaga kelima. Penjaga kelima memiliki mata yang tumpul. Meskipun dikendalikan, mereka masih berjuang, seperti orang gila, dan tidak mengenal siapapun. Kakak kedua, apakah kamu melihat sendiri? Bukankah yang kelima gila? Penjaga keempat berkata dengan kemarahan di wajahnya. Hebat sekali. Bagaimana bisa kamu marah ketika tiba-tiba menyerang saudaramu sendiri? Pelindung kedua sedikit mengernyit, tetapi dia tidak bisa melihat apa yang terjadi pada pelindung kelima. Saudaraku, datang dan lihat apa yang terjadi pada yang kelima. Pelindung kedua berkata kepada pelindung besar. Pada saat ini, pelindung besar dan pelindung ketiga yang sedang bertarung melawan serigala salju. Dengan tubuhnya yang fleksibel, serigala salju terus-menerus berkeliaran dan menyerang. Tetapi menghadapi 2 serangan Wuzong kelas 5,
serigala salju jelas bukan lawan. Saat ini, serigala salju bukan lawan, dan sudah ada banyak luka di tubuh. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.